sebagai ungkapan rasa syukur kita karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan sehingga kita berkumpul lagi di siang hari ini di dalam kelas ini ya. Sekarang kita berdoa dulu. Sekarang anak-anak kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Hiduplah Indonesia Raya 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Terima kasih kepada kita yang telah memimpin lagu Indonesia Raya. Sekarang Ibu absen dulu ya. Adrianus, Ada Bu. Maria Emilda, Ada Bu. Yohana Sofia. Ada Bu. Anak-anak, Ibu senantiasa selalu sarankan supaya kita itu selalu jaga kesehatan. Karena kesehatan itu sangat-sangat penting ya. Kalau kita tidak sehat kan tidak mungkin kita bisa datang ke sekolah. Lebih khusus pada saat pandemi COVID-19 ini ya. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Permintaan dan penawaran. Oke, padahal dia belajar ya. Permintaan dan penawaran. Iya. Kira-kira apa itu permintaan? Yang lain, jangan lihat terus. Saya Bu. Oh, silakan Cindy. Sejumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Oke, permintaan itu adalah sejumlah barang yang dibeli oleh masyarakat dalam berbagai tingkat harga. Apa? Dalam berbagai tingkat harga dengan waktu yang tertentu. Oke. Kalau hari ini kita belajar tentang apa? Kelangkaan dan kebutuhan manusia. Karena kali lalu Ibu sudah kasih tahu minggu depan kita belajar tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kira-kira apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Oke. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas. Nah, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Nah, baik anak-anak, adapun tujuan yang kita harus capai pada hari ini, yang pertama itu nanti Ibu tayangkan gambar. Setelah kalian mengamati gambar, kalian bisa menjelaskan pengertian kelangkaan dan kebutuhan manusia. Terus yang kedua nanti di dalam gambar Ibu suruh mengamati gambar dan berdiskusi. Kalian bisa mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Sekarang Ibu bentuk dulu kalian dalam kelompok, 2 kelompok saja ya. Coba kalian perhatikan di depan dulu. Kira-kira apa yang kamu amati di gambar ini? Ayo anak-anak. Ada orang yang menimba air. Menimba air, antri ya. Airnya sedikit sementara orang yang datang timba ini banyak ini. Terus di gambar ini lagi apa? Coba. Premium habis Bu. Ada tulis premium habis ya. Terus orang ini bawa apa ya? Mereka baris itu. Tiket. Untuk beli apa? Beli bensin kayaknya ya. Beli bensin ya. Nah, gambar premium habis, orang antri air minum dan antri untuk membeli bensin tadi, itulah yang dinamakan kelangkaan. Kebutuhan manusia akan premium, akan air bersih tidak bisa terpenuhi.
Ini sudah gambar pertama tadi tentang premium habis, terus yang kedua tentang orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang kalian mulai berdiskusi. Silakan kelompok 1 tadi tentang kelangkaan, kelompok 2 tentang kebutuhan manusia. Silakan. Oh, ibu bagi dulu LKPD-nya. Ikuti panduan yang ada di LKPD ini ya. Ayo, saya akan menilai kalian kalau kalian ngomong. Ayo. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, baik, kalau sudah, saya minta kelompok berapa duluan? Kelompok? Siapa yang mau duluan? Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kelangkaan. Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Cara mengatasi kelangkaan yaitu 1. Menentukan skala prioritas kebutuhan, 2. Memiliki sikap hemat, 3. Mencari sumber daya alternatif, 4. Memanfaatkan sumber daya secara efisien. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Kalian sudah menjelaskan cara mengatasi kelangkaan, yaitu dengan cara menentukan skala prioritas kebutuhan. Kira-kira menurut kelompok kalian apa kaitan dengan menentukan skala prioritas dengan kelangkaan? Kaitannya adalah kalau kita bisa mengurutkan kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingannya, pasti tidak terjadi kelangkaan terhadap barang yang kita butuhkan, dan penggunaannya harus sebaik mungkin supaya tidak cepat habis. Mungkin ada lagi 1 dan kami tutup diskusi ini. Terima kasih dan selamat siang. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 1 sudah, sekarang kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis kebutuhan manusia. Kebutuhan menurut tingkat kepentingan yaitu 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. Kebutuhan tersier. Menurut sifatnya yaitu 1. Kebutuhan jasmani, 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang. 4. Kebutuhan menurut subjek, kebutuhan individu, kebutuhan kelompok. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan kelompok 1. Kalian sudah menjelaskan kebutuhan menurut tingkat kepentingan, yaitu kebutuhan primer. Yang kami tanyakan, apakah kebutuhan primer yang harus dipenuhi manusia? Tidak hanya kebutuhan primer, kebutuhan lain juga harus dipenuhi manusia, tetapi memenuhannya setelah kebutuhan primer terpenuhi semua. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Ada. Apakah hanya kebutuhan primer saja yang paling penting yang harus dipenuhi manusia ketimbang dengan kebutuhannya? Tidak ada. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham? Sudah. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Silakan dulu kelompok 2. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, paling kegiatan selanjutnya menyimpulkan materi ya. Menyimpulkan seluruh materi kita pada siang hari ini. Kira-kira siapa yang bisa? Ayo. Saya, Bu. Oh, silakan.
siapa lagi anak-anak? Nah, silakan Nita. Jenis kebutuhan manusia. 1. Menurut tingkat kepentingan. 2. Menurut sifatnya. 3. Menurut waktu penggunaannya. 4. Menurut jenisnya. Oke, mungkin ada lagi anak-anak? Tidak ada. Kebutuhan tadi, jenis-jenis kebutuhan tadi ya. Yang pertama kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Itu jenis kebutuhan menurut tingkat kepentingan atau intensitasnya. Terus yang kedua kebutuhan menurut sifatnya. Apa saja tadi anak-anak? Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jasmani itu apa ya? Tubuh kita ini ya. Jasmani itu tubuh yang kelihatan, rambutnya, keriting sampai di ujung kaki. Itu namanya jasmani. Yang kedua kebutuhan rohani. Rohani apa? Kebutuhan akan jiwa. Bisa kelihatan tidak jiwa kita ini? Tidak bisa kelihatan Nah, itu tadi kebutuhan menurut apanya tadi? Sifatnya. Menurut sifatnya. Terus yang ketiga kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktunya yaitu kebutuhan sekarang. Terus Kebutuhan masa yang akan datang. Oke, kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan sekarang. Sekarang kalian butuh buku atau apa? Masa yang akan datang, masa setelah kamu berapa tahun lagi. Itu maksudnya Nah, untuk menutupi kebutuhan kamu di masa akan datang, kamu dengan cara menabung. Kalau ada kasih uang dari orang tua, jangan langsung balik ke kios. Tetapi taruh di mana? Taruh di celana. Terus yang berikut tadi kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan apa saja? Menurut subjeknya kebutuhan apa saja tadi? Individu. Sekarang kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membimbing kita dalam pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Sekarang kita doa penutup. Mari kita berdiri dulu. Ayo semangat sedikit kan. Mau pulang sudah nih. Mau pulang sampai di rumah langsung makan yang banyak. Ayo tutup mata. Kita mulai berdoa. Ayo silakan berisi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Semoga kita selamat sampai di rumah. Dan salam untuk kedua orang tua. Baik, selamat siang. Selamat.